Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 10 Juni 2023. Happy weekend untuk kita. Kita hari ini akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 12 ayat 38 sampai dengan 44. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah yang bersemangat miskin, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dalam pengajarannya berkata, "Waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat. Mereka suka berjalan-jalan dengan pakaian panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka menduduki tempat-tempat terdepan dalam rumah ibadat dan tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda sambil mengelabui orang dengan doa panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat." Pada kali lain, sambil duduk berhadapan dengan peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka Yesus memanggil para muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, Shalom. Beberapa waktu lalu, ada seorang berpakaian perlente datang ke ruang kerja saya. Penampilannya keren. Wow, pakai gelang besar, lalu pakai jas lengkap dengan dasi, pakai tas jinjing gaya profesional muda. Wow, saya kira Bapak ini mau konsultasi, tetapi ternyata dia malah menawarkan saya untuk ikut program investasi. Lalu saya katakan kepada Bapak ini begini, "Pak, minta maaf, saya udah ikutan investasi lain. Programnya kerjasama dengan Roh Kudus dan ownernya adalah Yesus. Investasi kerajaan surga." Aduh, ada-ada aja nawarin investasi kepada saya coba. Salah alamat ya. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, ada pepatah Latin yang mengatakan non multa sed multum, yang berarti bukan soal kuantitasnya, bukan soal banyaknya jumlah, namun yang terpenting adalah kualitasnya, mutunya. Firman Tuhan hari ini rasanya pas sekali dengan pepatah ini. Yesus dalam pengajarannya menyampaikan kritik terhadap para ahli Taurat. Mengapa Yesus mengkritik mereka? Karena mereka itu adalah orang-orang munafik yang suka jalan-jalan dengan memakai jubah yang panjang. Mereka suka menerima penghormatan di pasar, suka menduduki tempat-tempat terdepan dalam rumah ibadat dan tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda sambil mengelabui orang dengan doa yang panjang-panjang. Orang yang demikian sibuk dengan urusan casing yang nampak luarannya saja. Apa yang ditampilkan di luar dengan apa yang ada di dalam berbeda. Tampak di luaran seolah-olah baik, namun yang di dalam dipenuhi dengan kebusukan. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, berbeda sekali dengan seorang janda miskin yang mempersembahkan 2 peser yang bernilai 1 duit. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janda miskin ini
memberi jauh lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab yang lain memberi dari kelimpahannya, tetapi janda itu memberi dari kekurangannya. Bahkan semua yang ada padanya ia persembahkan bagi Tuhan, semua nafkahnya. Janda miskin ini memberikan pemberian yang tidak ternilai, karena bukan perkara jumlahnya yang besar, bukan. Tetapi karena seluruh hidupnya, nafkahnya ia persembahkan bagi Tuhan. Ia sungguh mau mengandalkan Tuhan. Relasinya yang sungguh mendalam, karena ia mempercayai seluruh hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Kontras sekali tentu dengan orang-orang munafik, yakni para ahli Taurat yang disebut oleh Yesus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, bukan prestasi yang berkenan di hadapan Tuhan, tetapi bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Sudahkah kita membangun relasi yang hangat, relasi yang dekat dengan Tuhan? Happy weekend, dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.